Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Nah, alhamdulillah kali ini kita akan bincang-bincang beberapa menit ke depan dengan grup musik nasyid ya yang ada di Tanjung Rawa, MB Band. Nah, nanti kita bincang-bincang dengan mereka terkait dengan apa aja yang bisa kita bincangkan dengan mereka kan. Ini alhamdulillah kita diundang waktu selesai latihan mereka. Tadi mereka habis latihan, kemudian kita masuk dan wawancara dengan mereka sedikit. Baik, apa kabarnya semua kawan-kawan? Alhamdulillah. Ya. Bisa ini nggak kenalkan satu-satu siapa-siapa aja nih, posisinya apa gitu? Dari siapa nih? Nih. Assalamualaikum, nama saya Yogi, gitaris. Asik. Terus? Saya Eko, bagian kajon. Saya Heru, gitaris. Saya Wahyu, basis. Saya Wandung, engineer Engineering sound Oke. system. Oh, masya Allah. Ya, saya Bang Iwan, di mana-mana aja boleh. Ya. Baik, sebelumnya gini nih, saya ingin bertanya nih. Bisa nggak diceritakan awal mula terbentuknya, kemudian saya kan dapat kabar nih kan, kalau abang-abang semua ini dulunya pernah juga tergabung dalam grup band lain. Kemudian setelah hijrah, buat band nasyid ini kan gitu. Bisa nggak ceritakan? Siapa yang mau cerita ini? Nah, Aduh. awal mula terbentuknya. Oke, Bang Iwan. Iya. Hmm. Ya, terima kasih Bang Agon atas pertanyaannya. Ya, jadi kami ini dari MB Band. Jadi MB-nya itu sebetulnya singkatan dari Majelis Brotherhood. Oke. Ya, jadi sebenarnya kami semua ini tergabung di komunitas Majelis Brotherhood. Ya, Majelis Brotherhood ini adalah komunitas dakwah anak-anak muda yang mencoba untuk merangkum anak-anak muda yang mungkin istilah anak muda sekarang mencari jati diri, kehilangan arah dan yang lain. Jadi kita coba ngumpul-ngumpul untuk kadang sharing-sharing, ya bicara-bicara tentang konteks kekinian, agama dan yang lain-lain. Dan Majelis Brotherhood ini terbentuk awal mulanya tahun 2019. Ya, 2019. Ada 6 tahun 2019. Nah, setelah itu karena kita sering buat kegiatan Majelis Brotherhood ini buat kegiatan anak remaja, anak muda, bincang-bincang santai dan yang lainnya. Yang namanya anak muda kadang-kadang kan masih suka musik, karena kadang kita ngadakin acaranya itu di kafe-kafe. Yeah. Nah, jadi sekalian. Nah, karena kebetulan juga di antara kita-kita ini ada yang dulunya pernah main-main musik, main-main band lah istilahnya. Nah, jadi sekaligus juga menyalurkan bakatnya gitu. Walaupun memang secara permainan musik atau aliran musiknya itu agak berbeda. Oh, gitu dulunya beda-beda ya. Beda-beda ini. Beda-beda. Misalnya saya sama Bang Yogi ini satu ini, sama Bang Wandung juga satu genre gitu, rock metal atau underground gitu. Nah, gitu. Nah, yang lain-lain nggak tahu deh kan. Bang Wahyu tak dangdut apa. Jadi ngumpul jadi satu. Nah, tapi kemudian kita coba memainkan lagu yang nuansanya itu religi. Nuansanya religi, tapi kalau nasid nggak nasid kali juga ini kan itu, karena kita nggak ada yang pindah main hadro, nggak ada yang ini. Tapi intinya liriknya religi lah gitu, religi yang berkaitan dengan agama dan yang lainnya. Genrenya apa nih genrenya sebetulnya? Genrenya apa ya kawan-kawan? Hip hop lah gitu ya, hip hop, ada rap-rapnya dikit ini dan yang lainnya. Rap religi ya, rap religi dan yang lainnya. Begitulah lebih tepatnya. Tapi tadi konsentrasinya kita adalah di lirik-liriknya itu yang nuansanya itu adalah religi, walaupun warna musiknya itu nggak nasid kali kayak orang hadro atau apa gitu. Baik. Jadi lebih mendekatkan diri ke anak muda sih secara genrenya, tapi secara liriknya kita ajak ke agak ke religi gitu. Sedikit bertanya, tadi ada nyinggung Majelis Brotherhood nih kan. Jadi
Berarti Majelis Brotherhood itu kan komunitas anak muda nih. Ya betul, komunitas anak muda. Berarti selain dari ngeband gini, ada nggak aktivitas lain yang terkorelasi dengan anak muda gitu? Ya itu tadi, misalnya kita rutin mengadakan kegiatan bincang-bincang dengan anak-anak muda dalam tema-tema yang itu apa ya lagi tren hari ini gitu. Nah, itu. Jadi kita sering ngumpul-ngumpul, bincang-bincang. Tapi juga hanya cerita yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga dalam bentuk yang lain. Artinya kita kan menghimpun anak-anak muda supaya apa ya, kita tidak mau anak muda ini terhanyut ke dalam pergaulan yang sifatnya negatif. Kadang-kadang selain kajian-kajian, bincang-bincang, kita juga ada kadang-kadang olahraga bareng, gitu ya. Kadang sunmorig bareng, gitu. Macam-macam yang kita ngecamp bareng, boleh lah. Pokoknya apa yang menjadi hobi anak muda coba kita salurkan hobi mereka, tapi kita arahkan itu ke dalam nuansa yang sifatnya itu religi. Kalau kita nanti misalnya ngecamp misalnya gitu, kita bungkus dengan kegiatan yang sifatnya itu tadabbur alam dan yang lainnya. Tapi kalau kajian rutinnya juga kita ada, ya kita seminggu sekali kadang juga kajian-kajian untuk memperdalam ilmu agama kita, supaya kita lebih memahami nilai-nilai agama kita, supaya anak muda tadi punya benteng lah untuk menghadapi arus globalisasi dan modernisasi yang cukup membahayakan ini. Nah, kalau untuk MB Band tadi kan hip hop religi ya, atau religi ya. Nah, itu gimana? Itu cover lagu atau memang ada karya sendiri gitu? Nah, siapa yang mau jawab nih? Nah, Bang Heru. Gantian. Bang Heru tadi apa? Gitar. Ya, saya gitaris. Masya Allah. Nah, jadi di lagu-lagu kita tuh ada yang memang kita cover dari lagu lain, dan juga banyak lagu kita sendiri. Dan alhamdulillah kita udah sempat rekaman juga. Masya Allah. Cuma belum booming. Ya. Oh, buat inilah ya, buat rekaman master lah gitu. Iya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, bicara Majelis Brotherhood gitu kan, yang mana tadi merupakan komunitasnya, kita fokusnya pada remaja. Jadi dulu di awal itu sebenarnya kita sempat buat kegiatan yang memang di masjid-masjid untuk narik remaja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita kok kayak kesulitan gitu narik remaja ke masjid. Remaja itu lebih dominannya ke kafe-kafe, sehingga kita semakin kemari buat acara itu di kafe-kafe, seperti itu sih. Oke. Nah, dengan main di kafe-kafe banyak remajanya gitu ya. Nah, dengan di kafe-kafe alhamdulillahnya remaja itu banyak. Antusias kayaknya mereka itu untuk datang. Baik. Terkait inilah, kenapa milih hip hop religi tadi? Kan banyak nih genre-genre lain. Tadi kan ada yang aliran dangdut, ya, ada tadi ya? ada. Atau ada alirannya yang sebelumnya itu bergenre ini ya, band-band sebelumnya itu bergenre metal, atau tadi underground ya kan. Ada mungkin yang lagu apa lagi? Pop ya kan. Nah, pop rock. Nah, jadi kenapa mesti itu hip hop religi? Siapa nih yang siapa? Ya, Bang Heru. Kenapa mesti hip hop religi itu? Asik aja gitu ya. Asik. Iya, musik ya sesuai dengan lirik lagu yang memang udah kita buat. Jadi kan kita sebelum netapkan musiknya, kita tahu udah ada lirik-liriknya, ini mestinya harus gimana musiknya. Nah, di situ sih. Nah, kalau musik tuh kan, ini kan saya juga paham lah kan terkait dengan Majelis Brotherhood itu kan salah satu komunitas remaja kan, komunitas dakwah gitu kan. Nah, bagaimana mengkaitkan antara musik itu dengan dakwah? Saya kira apakah dengan lirik-liriknya tuh kan, atau bagaimana memastikan lirik lagu itu agar tetap
ada nuansa dakwahnya gitu. Gimana? Oke, nah silakan Bang Iwan. Dengan dia. Ya, memang lirik-lirik lagu yang dibuat oleh MB Band ini memang nuansanya tuh dakwah, walaupun tadi dikonsep dengan aliran musik yang hip hop, religi dan yang lainnya. Jadi lirik-lirik kita itu misalnya mengingatkan kita kepada kecintaan kita kepada Allah, mengajak supaya umat Islam itu menerapkan aturan-aturan Allah, termasuk juga mengajak umat Islam untuk bersatu, kan gitu kan, tidak terpecah belah, tercerai-berai dan yang lainnya. Ya misalnya apa namanya, dengan lirik-lirik itu kita harapkan anak-anak muda ini semakin mengenal agama, tertariklah untuk mempelajari agama. Jadi banyak lirik-lirik kita itu nuansa religinya itu seperti itu. Jadi nilai dakwah itu adalah mengajak kepada umat, terutama komunitas anak-anak muda, untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran dan seterusnya. Dan biasanya memang kami buat lagu itu berkaitan dengan momen-momen. Misalnya kalau bulan Ramadan kita buat nanti lirik lagu yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, ya kan. Kemudian nanti kalau misalnya Maulid Nabi, kita buat juga nanti lirik lagu yang berkaitan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bulan Muharram nanti kita buat juga lirik lagu yang berkaitan dengan hijrah, atau dalam kondisi yang situasi yang lebih lebih luas lagi. Misalnya salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya, kita juga buat lirik lagu yang bentuknya itu adalah keprihatinan kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Kita punya judul lagu itu Intifada dari Tanah Delhi gitu misalnya. Itu kan juga bentuk seruan kita kepada umat Islam ini supaya bersatu, tidak terpecah belah seperti sekarang ini gitu dia. Ini apa ya? Saya teringat kalau ada soneta tuh nada dan dakwah ini ya. Gitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi ya kadang-kadang kan kalau anak muda ini gini Bang. Anak muda ini diceramahin itu nggak mau. Anak muda ini diceramahin kurang suka mereka diceramahkan. Tadi seperti katakan Bang Heru tadi, awalnya Majelis Beraduh ini buat kajiannya di masjid, remaja-remaja masjid, tapi peminatnya nggak banyak gitu. Peminatnya sedikit gitu. Nah, kita cari di mana sih anak-anak muda ini nongkrong. Anak muda ini banyaknya ngumpulnya di mana? Oh, ternyata banyaknya di kafe gitu. Maka kita carilah kafe atau tempat yang itu kita bisa bekerja sama. Kita buat acara di sana, ngumpulin anak-anak muda. Nah, ternyata tadi responnya itu sangat positif. Banyak anak-anak muda itu yang ngumpul. Nah, misalnya kita minggu depan ini ada kegiatan juga. Temanya temanya juga nanti berkaitan dengan akhir tahun ini gimana itu, karena ada bahaya-bahaya di akhir tahun. Nah, kita juga nanti buat acara dan kita konsep itu. Jadi kerjasama kita selain MB Band sebagai penghiburnya alat musik, nah kita sebagai induknya Majelis Brotherhood itu mengkonsep acaranya nanti seperti apa kan gitu. Karena ini banyak nih kita nih, sebenarnya bukan kita aja gitu, banyak lagi teman-teman yang lain gitu kan. Kami konsentrasinya ya salah satunya di sini. Termasuk Uda Jenal lah ya. Uda Jenal itu ada yang di belakang layar. Ini yang di belakang layar sebetulnya banyak gitu untuk mengkonsep acaranya. Ada Bang Rehan, atau ada Bang Rahmat Khairi dulu foundernya yang sekarang ada di mana Pak Barat gitu. Nah, itu dia. Oke, kita kalau bicara anak muda kan. Nah, kalau menurut abang-abang di MB Band ini sebetulnya apa permasalahan anak muda sekarang? Siapa yang mau ngomong nih? Apa nih? Menurut ya Bang Eko ya, yang tukang pukul-pukul nih ya. Tukang gebuk nih. Tukang gebuk ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau dari saya sih, kalau perihal problematika anak muda sekarang ya, remaja itu lebih ke mereka ingin mencari jati diri mereka itu seperti apa gitu kan. Karena kalau sempat mereka salah bergabung dengan teman-teman itu yang buruk gitu, kita bilang kan ini bisa bahaya. Contohnya mereka ada yang lari ke kelompok begal ataupun yang lain lah, itu kan buruk. Makanya adanya kita di sini kan MB Band dan Majelis Beraduh itu ya salah satunya untuk memfasilitasi mereka. Kita ajak mereka untuk bergabung dengan anak-anak muda yang lain yang
baik lah, insya Allah. Nongkrong syar'i lah Nongkrong ya. syar'i. Nah, iya. Kalau dari saya itu Ustaz. Ya. Atau ada lagi yang mana Bang? Bang Heru? Bang Heru, Bang Yogi. Oh, Bang Heru. Nah, itu Bang Iwan. Ya gini, salah satu yang menjadi inspirasi kita juga dengan ada MB Band kemudian Majelis Beradur ini kan begini. Kita yang ada di majelis ini, ada di grup band ini, ya awalnya adalah juga korban-korban dari ya kenakalan-kenakalan remaja ya apa yang terjadi sekarang ini, ya anak muda kita banyak yang kena drugs, kena narkoba, tawuran tadi kata Mas Eko, geng motor dan yang lainnya, seks bebas dan yang lainnya. Nah, kita tahu betul apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu, karena kita dulu juga seperti itu gitu. Nah, tinggal lagi kan memang anak-anak muda sekarang ya itu kan harus diselamatkan gitu kan. Karena kita juga dulu diselamatkan gitu. Diselamatkan oleh adanya dakwah yang masuk ke kita kan gitu. Kita diajak, dakwah itu kan mengajak kan. Ada orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan kita bisa hijrah, bisa berubah karena ada yang mengajak, nggak baik-baik sendiri gitu kan, ada yang mengajak. Nah, kita pengen karena kita tahu dulu kita berubahnya tuh diajak, ya kita ngajak orang lain juga supaya mereka tidak seperti itu. Jadi mereka seperti itu juga ya karena tidak ada yang memahamkan mereka kebanyakan gitu kan. Kita kasihan dengan anak-anak muda sekarang yang banyak menjadi korban dari kalau kami selalu menyatakan itu kehidupan kita ini yang jauh dari Islam, kehidupan kita yang diterapkan dengan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Akhirnya banyak anak muda itu menjadi korban. Nah, kita di Majelis Beradur itu mencoba untuk menyelamatkan mereka, mengajak mereka kepada jalan kebaikan dengan mempelajari Islam kan gitu. Baik, mungkin terakhir sebelum kita tutup, apa pesan dari MB Band untuk anak-anak muda? Ya, pesan kami dari MB Band untuk anak-anak muda itu harus berkarya, ya terus berkarya. Tapi karyanya itu seperti apa? Harus berkaryanya itu, coba kita berkarya itu kita mengkaitkannya dengan Islam. Kita umat Islam tuh harus memperjuangkan Islam supaya anak muda sekarang ini tidak masuk ke terperosok ke dalam jalan yang salah. Saya kira banyak anak-anak muda sekarang itu yang punya kreasi. Ya mungkin kami sekarang ini bisa berkreasinya tuh dengan seni musik. Ya, kami tidak membahas orang yang mengharamkan musik ya, karena itu pandangan yang lain lagi kan gitu kan. Tapi tadi kami bisanya sekarang ini berkontribusinya dalam musik untuk dakwah. Ayolah kita itu berkontribusi untuk umat ini. Gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang bisa nambahin. Ada yang mau nambahin? Ini Mas Wahyu bisa. Oke, Bang Heru. Oke, silakan. Untuk anak muda di luaran sana gitu kan, usia kalian itu masih muda gitu. Jadi jangan hanya usia kalian itu dihabiskan untuk dunia aja, apalagi kalian itu ketika di luar melakukan hal-hal yang memang hari ini bisa kita lihat betapa banyak pelaku kemaksiatan gitu. Itu yang melakukan dari kalangan para pemuda gitu, anak-anak muda. Apalagi akhir tahun begini. Menurut informasi dan data yang saya dapatkan gitu kan, menjelang akhir tahun, mohon maafnya, alat kontrasepsi itu laku keras se-Indonesia. Dan hampir 70% itu pelakunya pemuda. Yang menghabiskan gitu ya? Yang menghabiskan alat kontrasepsi. Pembelinya, Iya. konsumennya itu pemuda. Artinya apa? Ketika kalian melakukan hal-hal yang katakan melanggar hukum syara seperti itu, maka kalian harus memikirkan masa depan kalian. Kalian harus memikirkan bagaimana perasaan orang tua kalian.
kalian juga harus memikirkan bagaimana orang yang kalian hancurkan masa depannya. Jadi dampaknya itu bukan hanya di kalian aja, tapi dampaknya itu luas. Jadi pesan kami di sini, mumpung kalian masih muda, mumpung waktu atau kesempatan kalian itu juga masih diberikan oleh Allah, gunakan usia kalian, gunakan kesempatan yang sudah Allah berikan itu untuk menuntut ilmu agama supaya kalian selamat dunia dan akhirat. Nah mungkin itu. Apalagi tolabun ilmi itu wajib ya? Wajib ya, Bang, ya? dalam Islam. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin demikian wawancara singkat kita dengan abang-abang MB Band. Insya Allah nanti next kita akan coba bincang-bincang kembali dengan mereka dengan nuansa dan versi yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Saya Bang Agon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.